Halo, selamat kembali dengan Muhar Channel. Untuk kali ini Muhar Channel akan memberikan yang spesial buat Anda semua, memberikan podcast yaitu Piala Euro 2021 yang diikuti oleh 24 negara. Untuk kali ini saya akan membahas dari grup A dulu, yaitu ada Italia, kemudian ada Turki, kemudian ada Swiss, dan yang satunya ada Wales. Yang pertama saya bahas yaitu Italia. Bagaimana pun tentang prediksi Italia ini itu sendiri dalam Piala Euro 2021 ini? Silakan. Ya, kalau dilihat dari segi permainan ya, timnas Italia ini bisa dibilang memiliki salah satu pertahanan terbaik ya sebagai tim Eropa. Kalau kita lihat dari babak kualifikasi Piala Eropa, mereka ini meraih hasil sempurna dengan 10 kemenangan ya. Terus juga mereka banyak sekali menciptakan gol dan memiliki pertahanan yang sangat luar biasa ini timnas Italia ini. Jadi bisa dibilang timnas Italia ini menjadi salah satu tim unggulan di ajang Euro 2021 ini. Ya, saya lihat ini ada penjaga gawang yang udah profesional ya dalam permainan di Italia, yaitu Donnarumma dari AC Milan ya, itu sendiri dan jadi tim besar Italia ya. Kemudian itu sebagai kiper utama ya, kelas 1 ibaratnya ya. Itu bagaimana menurut Anda prediksinya untuk Piala Euro saat ini? Ya, kalau dilihat dari permainan Donnarumma selama di Serie A Italia ini memiliki permainannya sangat bagus ya. Dia itu beberapa kali melakukan penyelamatan yang berhasil membawa AC Milan kembali ke Liga Champions setelah sekian tahun mereka tidak menjadi Liga Champions. Namun sayangnya Donnarumma ini musim depan kemungkinan besar dia akan pindah ya dari AC Milan, dia kemungkinan akan pindah ke PSG atau ke tim lain ya. Tapi kalau dilihat dari permainan memang Donnarumma salah satu penjaga gawang terbaik Italia saat ini setelah Juan Luigi Buffon. Itu dari penjaga gawang ya. Ini yang saya khawatirkan ini dari pemain belakang, Bung. Yeah. Ini ada Bastoni tuh. Memang Bastoni tuh ada Bastoni muda, itu ya. Pemain muda itu ya. Bastoni, Florenzi, kemudian ada Lorenzo dan Spinazzola. Yang pemain belakang yang seniornya cuma Bonucci ya. Yeah, itu bagaimana nggak membahayakan untuk tim Italia itu sendiri tuh? Ya, kalau dilihat dari lini belakang memang Italia sekarang memang sedang regenerasi ya. Jadi memang diisi oleh beberapa pemain muda. Tapi kalau dilihat dari segi permainan, mental pemain muda Italia ini sudah cukup bagus ya. Meskipun mereka memang belum teruji di ajang-ajang internasional seperti Euro atau Piala Dunia. Tapi dengan hadirnya Bonucci sebagai salah satu back senior, saya pikir bisa menjaga para back muda Italia ini untuk bermain lebih baik ke depannya ya. Ya, kalau misalnya untuk pemain belakangnya kan yang senior cuma satu orang ya, si Bonucci itu, sedangkan yang lainnya itu lebih banyak. Harusnya apa nggak khawatir itu ya, pelatihnya itu naruh pemain yang belum profesional atau kan lebih muda itu ditaruh di belakang. Ya, mungkin ini strategi dari Mancini sendiri ya selaku pelatih Italia. Memang regenerasi di lini belakang Italia ini cukup signifikan ya. Kalau kita lihat di sini memang pemain seniornya hanya sedikit, salah satunya itu Bonucci. Memang agak sedikit mengkhawatirkan, tapi kalau kita lihat lagi di ajang kualifikasi, Italia ini bisa dibilang salah satu tim dengan pertahanan terbaik ya. Kemudian saya lihat itu ada pemain tengah si Jorginho ya, terus ada Barella, kemudian ada Sensi, kemudian ada Verratti, kemudian Pellegrini. Itu juga pemainnya pemain muda semua itu ya. Rata-rata memang Italia ini diisi pemain muda ya, dari mulai penjaga gawang, belakang sampai tengah ini memang rata diisi oleh pemain muda gitu di lini tengahnya. Tapi kalau kita lihat lagi di lini tengah ini pemain tengah Italia ini cukup bagus. Sebagai contoh Jorginho ya. Jorginho ini salah satu pemain dari Chelsea yang berhasil membawa Chelsea juara di ajang Liga Champions ya. Dan kalau dilihat memang dari lini tengah sendiri Italia bisa dikatakan cukup menjanjikan juga, meskipun kalau dari segi kualitas kita bisa lihat bagaimana Prancis dan Portugal memang lebih unggul. Tapi saya pikir kedalaman skuad di lini tengah Italia ini sudah cukup bagus lah ya. Jadi itu dari prinsipnya pelatihnya ya, Mancini ya, itu ya sedang regenerasi gitu. Apalagi nih di pemain depan ini ada Belotti, kemudian Ciro dan Cici, kemudian Insigne ya, pemain senior semua itu ya. Rata-rata memang di lini depan ini ada pemain senior ya, hanya Chiesa saja yang bisa dikatakan sebagai pemain muda ya. Tapi kalau dilihat memang dari lini depan Italia ini kurang begitu bagus ya kalau dilihat dari segi umur ya dan juga segi kualitas. Tapi
bisa dibilang ya memang inilah pola permainan Italia selama ini, karena memang Italia selama ini lebih mementingkan pertahanan dan juga lintang dan jaga gawang untuk sektor sendiri gitu. Kemudian ada ini apa namanya pelatih ya, pelatihnya kenapa itu pemain-pemain mudanya itu lebih banyak daripada pemain-pemain senior. Pada hari ini kan untuk ajang Euro itu kan musuh-musuhnya atau lawan-lawannya kan lebih berat kayak atau Swiss itu ya. Kalau mungkin yang lain mungkin kalau prediksi orang masih di bawah. Ini kalau misalnya menghadapi Swiss kan banyak main utama-utamanya yang diajukan untuk laga kali ini. Ya kalau lihat dari memang Italia sendiri tidak cukup diunggulkan di ajang Euro ini, bahkan tapi kalau untuk di fase grup sendiri memang Italia diunggulkan ya. Kalau lihat dari lawan-lawannya praktis hanya Swiss mungkin yang bisa merepotkan, sedangkan Wales kita tahu hanya mengandalkan tim Gareth Bale dan Aaron Ramsey. Sedangkan untuk Turki sendiri memang menjadi tim kejutan ya. Tapi kalau dilihat dari skuad, saya pikir Italia cukup unggul ya kalau dibandingkan dengan timnas lain gitu loh. Kalaupun misalnya kalau di Prancis mungkin agak sedikit kalah ya. Makanya jangan mempeksi dulu ya kalau misalnya itu tim-tim lama bisa jadi juara grup atau juara Euro untuk 2021 ya. Soalnya ada tim-tim baru kadang yang tidak diprediksi menang jadi menang ya, prediksi untuk kalah malah justru malah menang. Terus ya kalau dilihat dari pelatih juga memang ini pelatih Italia juga cukup pengalaman ya. Roberto Mancini ini salah satu pelatih yang memang di Italia salah satu pelatih yang disegani juga ya. Berhasil membawa Italia dari musim 2018 mereka tidak lolos ke Piala Dunia, kemudian di ajang Euro ini mereka bisa dikatakan sangat sempurna sekali hingga sampai lolos dengan predikat tidak terkalahkan dan selalu menang ya. Ya itu menonton itu profil dari Italia untuk Piala Euro 2021. Kita ikuti untuk selanjutnya yaitu Turki ya, profil dari Turki itu sendiri ya. Itu bagaimana prediksi Anda tentang Turki untuk Piala Euro kali ini? Ya kalau lihat dari skuad Turki sekarang ini bisa dikatakan ya sudah cukup bagus ya. Mereka ini bisa dikatakan salah satu tim kuda hitam yang diperhitungkan juga di ajang Piala Eropa kali ini ya. Apalagi kalau kita lihat dari segi pemain belakang juga mereka sudah cukup bagus ya. Jadi saya pikir nanti timnas Turki bisa memberikan kejutan dan akan menemani Italia untuk lolos ke babak berikutnya menurut saya. Itu ada penjaga gawang ya, Ogarcan Çakir itu. Ogarcan Çakir juga profesional itu untuk menjaga gawang dari Turki. Cuma untuk laga yang lebih dahsyatnya itu kita belum lihat. Untuk sementara kan waktu sementara ini kan absen terusnya. Untuk kali ini baru maju lagi ke Piala Euro. Untuk perkembangannya kita nggak tahu. Seperti ada pemain belakang, ada Celik, Soyuncu, kemudian Demiral, kemudian ada Kabak. Ya, itu juga pemain-pemain lama. Ya. Itu gimana, Bung? Ya kalau dilihat dari segi kiper memang Turki kurang begitu pengalaman ya. Kalau kita lihat di sini kipernya kebanyakan mereka bermain di liga lokal atau liga Turki ya. Tapi kalau kita lihat di lini belakang ini banyak sekali pemain-pemain yang bermain bersama tim besar. Contohnya seperti Demiral yang bermain bersama Juventus, Ozan Kabak yang bermain bersama Liverpool. Kemudian ada Soyuncu yang salah satu pemain inti bersama Leicester dan berhasil membawa Leicester juara di ajang Piala FA ya. Jadi kalau kita lihat lini belakang Turki bisa dikatakan cukup bagus juga ini, hampir sama seperti Italia. Tapi kalau kita lihat dari segi permainan mungkin Turki belakangnya ngeri juga ini kalau dilihat-lihat ya. Jadi pemain tengahnya ada Canologlu ya, Canologlu sebagai pemain andalan ya, Sici dan Tufan itu juga. Ya, kita juga nggak begitu ini, Bung, terkenal ya, jadi nggak begitu kenal dengan pemain-pemain Turki itu sendiri. Itu bagaimana menyaksikan permainan sebelum ini? Kalau dilihat di lini tengah mungkin hanya Calhanoglu ya, bisa dikatakan sebagai pemain tengah yang memang performnya lagi bagus bersama dengan AC Milan. Tapi kalau lihat pemain-pemainnya juga, pemain lain juga saya pikir juga bisa mampu memberikan kejutan-kejutan, apalagi kan mereka nama-nama baru dan juga kebanyakan di tengah Turki juga banyak yang bermain di liga lokal ya. Yang mungkin agak disayangkan tidak hadirnya Arda Turan ya di timnas Turki ini. Tapi menurut saya di tengah Turki ya cukup lumayan lah. Ini ada pemain ini yang ini lebih tragis lagi. Ini ada pemain depan, ada Burak ya. Pemain depan ada Burak Yilmaz dan Cengiz Under. Ya. Nah, itu gimana, Bu? Ya kalau dilihat dari lini depan Turki bisa dikatakan cukup bagus ya. Bahkan kalau boleh saya bandingkan mungkin lebih bagus dari timnas Italia ya. Kita sebut saja Cengiz Under ya. Cengiz Under ini kan salah satu penyerang andalan Leicester City ya, yang juga berhasil membawa Leicester City menjadi juara di FA Cup.
Kemudian satu lagi Burak Yilmaz, ini merupakan salah satu pemain juga yang secara mengejutkan mampu membawa Lille juara Liga Prancis ya. Ya. Ya kita nggak tahu ya, pelatih Turki itu kan Şenol Güneş ya. Şenol Güneş itu salah satu pelatih yang andal ya di Turki itu ya. Itu ya, kalau dari pelatih memang pelatih Turki ini salah satu yang berhasil membawa Turki laju ke babak semifinal Piala Dunia 2002 ya. Bahkan bisa membawa Turki ke peringkat 3 Piala Dunia pada 2002. Jadi bisa dikatakan pelatih Turki ini salah satu pelatih terbaik lah di Turki, di timnas Turki ini. Oke, penonton, itu ada profil yang kedua dari Turki, pemain andalan Turki ya. Kemudian kita menunjukkan yang ketiga, yaitu dari Wales. Ya, dari Wales. Nah, ini Bung Sofyan, ini gimana Anda tentang timnas Wales di ajang Euro 2021 ini? Ya, bisa dikatakan timnas Wales ini salah satu tim kuda hitam juga sama seperti Turki. Kalau kita lihat memang dari segi skuad Wales sendiri ini kurang begitu kuat ya kalau dibandingkan dengan Italia atau Turki. Tapi yang sedikit spesial dari timnas Wales ini, mereka memiliki pemain superstar, yaitu sekeras Gareth Bale. Nah, Gareth Bale ini kan bisa dikatakan salah satu pemain inti yang musim ini permainannya mereka si Gareth Bale ini sedang dalam top performance ya, bisa dikatakan ya mungkin Gareth Bale bisa membawa Wales untuk melaju ke babak berikutnya dan memberikan persaingan ketat di grup A gitu. Itu kan pemain-pemain depan. Itu gimana dengan pemain-pemain belakangnya itu? Seperti ada Ben Davies, kemudian Robert yang bisa dijadikan andalan itu. Apakah Piala Euro ini juga akan seperti piala-piala yang dulu itu? Ya, kalau dilihat memang dari segi lini belakang ini hanya mengandalkan Ben Davies dan Robert yang terkenal ya. Sedangkan beberapa pemain lainnya memang di klubnya sendiri memang hanya jadi pemain pelapis. Jadi bisa dikatakan memang praktis di lini belakang Wales ini kurang begitu bagus juga ya kalau kita lihat ya, kalau dibandingkan dengan tim-tim seperti Italia atau Turki. Jadi saya pikir mungkin Wales bisa menjadi kejutan bagi ajang Euro ini. Seperti kan pelatih oleh kontroversi Ryan Giggs ya, sebagai pelatih dari Wales itu kan menempatkan pemain-pemain andalannya seperti ada Ben Davies, Robert yang jadi andalan pemain belakang. Kemudian ada pemain tengah, ada Ramsey dan Joe Allen sebagai pemain andalan juga. Itu gimana pun? Ya, kalau kita lihat dari memang pelatih Wales ini cukup kontroversi ya, yaitu Ryan Giggs ya. Sempat dia ini hampir tidak jadi melatih Wales karena memang terkena kasus, tapi akhirnya dia diizinkan untuk bisa melatih timnas Wales. Saya pikir Ryan Giggs ini kan bisa dikatakan salah satu pelatih baru ya, dia itu salah satu legenda MU dan sangat luar biasa sekali dia mampu membawa Wales ke babak Euro kali ini. Kalau dilihat dari materi pemain seperti pemain belakang ini kan ada beberapa pemain yang terkenal seperti contohnya Davies dan Robert ya. Kalau di tengah memang agak kurang bagus, tapi kalau kita lihat permainan dari Aaron Ramsey bersama Juventus ini kan bisa dikatakan cukup unik ya, karena Ramsey ini bersama dengan Juventus menjadi salah satu pemain baik juga di sektor tengah ini. Oke, penonton, itu tadi profil dari Swiss ya, dari Wales, dari timnas Wales. Kemudian saya melangkah ke tim yang terakhir yaitu Swiss. Nah, ini Swiss yang dikhawatirkan itu sama Italia ini nantinya ya. Ini bagaimana Bung tentang prediksi Anda tentang timnas Swiss di ajang Euro 2021 ini? Ya, kalau dilihat dari materi timnas Swiss cukup bagus juga ya. Salah satu mungkin penjaga gawang Jan Sommer ya dari Mönchengladbach ini. Dia salah satu penjaga gawang terbaik di Bundesliga. Bisa dikatakan memiliki penjaga gawang yang cukup bagus juga Swiss ini. Kalau kita bandingkan dengan Wales atau Turki, penjaga gawang dari timnas Swiss ini salah satu penjaga gawang terbaik yang hampir mungkin selevel dengan Donnarumma menurut saya. Jan Sommer ya, Jan Sommer ya. Untuk pemain belakangnya ada Akanji dan Skar ya, Skar itu sangat luar biasa. Itu gimana permainan untuk kali ini? Kemungkinan besar. Ya, kalau dilihat dari pemain belakang ini kan Akanji ini bisa dikatakan salah satu pemain senior juga ya di kubu Swiss yang melihat permainan dia juga bersama Borussia Dortmund juga cukup bagus. Kemudian ada Skar juga yang mainnya cukup baik juga bersama Newcastle. Saya pikir memang kalau untuk lini belakang memang agak mungkin sedikit lemah ya kalau dibandingkan dengan Turki atau Italia, tapi saya pikir lini belakang Swiss sudah cukup baik lah. Tapi ini ada pemain tengahnya yang cukup andalan tuh, Shaqiri, kemudian Varga, kemudian Saka itu yang bisa menunjuk untuk pemain belakang bisa membantu ke lini belakang itu, Bung.
Kemudian dari pemain depan juga ada Seferovic ya, yang jadi andalan itu. Kira-kira bagaimana prediksi Anda, Bung? Ya kalau dilihat dari lini tengah dulu ya, kita lihat sini di tengah ada Granit Xhaka yang juga memang jadi salah satu pemain andalan di klubnya itu Arsenal. Kemudian pemain tengah lainnya dari tim Swiss ini saya pikir lebih bagus ya kalau kita bandingkan dengan timnas Wales ya, karena memang lini tengah Turin juga cukup kompatibel untuk menunjang pemain depan ya. Kalau untuk pemain depan sendiri memang hanya Seferovic praktis yang bisa dikatakan sebagai striker yang tajam ya di Swiss ini. Ini apa yang Bung ketahui tentang pelatih ini nih, Vladimir Petkovic? Ya, Vladimir Petkovic ini salah satu pelatih yang bisa dikatakan cukup baik juga ya. Sebelumnya dia pernah melatih Lazio dan di Lazio dia mampu melatih dengan cukup bagus juga. Jadi bisa dikatakan ini jadi ancaman utama bagi Italia karena Petkovic ini bisa dikatakan salah satu pelatih dari tim Serie A Italia yang memang sudah tahu strategi dari timnas Italia seperti apa, permainan Italia seperti apa. Jadi bisa dikatakan Swiss ini salah satu ancaman terbesar dari timnas Italia selain Turki dan juga Wales sih. Aja seru juga ya Bung ya, untuk tim A ini ya, di grup A ini ya ada Italia, ada Swiss, ada Turki, kemudian ada Wales ya, yang kira-kira prediksinya orang itu akan menilai kalau Italia akan jadi juara grup A, kemudian juara duanya ada siapa? Swiss. Nah, itu prediksinya, tapi yang namanya bola itu bola bundar ya. Kalau ditendang karena belum tentu gol ya, di penalti juga belum tentu gol. Itu namanya permainan bola. Oke penonton, kita udah nayangin profil-profil dari grup A untuk Piala Euro 2021. Untuk selanjutnya nanti besok kita akan minta ke profil yang grup B dari Piala Euro 2021. Selamat jumpa kembali, jangan lupa like and comment dan subscribe dalam konten saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.